Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahya. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang memperbaiki power supply speaker aktif Polytron teman-teman. Speaker aktif Polytronnya itu yang besar ya teman-teman. Untuk tipenya di sini pas 78 teman-teman. Nah, kebetulan di sini yang rusak itu adalah di power supply-nya teman-teman. Nah, di sini saya baru pertama kali menemui kasus pada power supply yang bermasalah ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja saya akan mulai. Pertama-tama, speaker aktif Polytron dibawa ke sini itu dengan keadaan mati total teman-teman. Dengan keadaan mati total, ditancapin ke listrik, lampu indikator merah tidak menyala teman-teman. Nah, setelah saya cek, sekring putus. Oke, di sini sekring putus, saya perlihatkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada hitam, tadi itu gosong teman-teman. Tadi gosong. Terus saya ganti dengan bohlam. Di sini saya menggunakan bohlam 75 watt kecil. 75 watt. Setelah itu FET, transistor FET saya lepas. Nah, ini untuk transistor FET-nya sudah saya lepas dan sudah saya ganti dengan yang baru. Sudah saya ganti dengan yang normal teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Dan untuk FET-nya ini short ya teman-teman. Ini tipenya 7N65. FET-nya itu rusak. Nah, di sini sudah saya ganti teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di situ. Tipenya juga sama. Nah, di sini tipenya juga sama. Pakai 7N65 teman-teman. Sekarang kasus yang saya tangani yaitu setelah saya ganti FET 7N65, terus saya perkirakan semua komponen di sini sudah normal teman-teman. Baik itu FET 7N65 dan komponen transistor, komponen yang lainnya di daerah power supply itu saya pastikan sudah normal teman-teman. Nah, akan tetapi ketika waktu saya tancepin ke listrik, tegangan di sekundernya atau di output power supply-nya itu tidak keluar sama sekali teman-teman. Nah, di situ saya juga bingung. Nah, dulu punya pengalaman kalau sekundernya itu nggak keluar sama sekali, itu saya otak-atik atau saya ubek di bagian di sini, di bagian outputnya PSO yang di daerah autocoupler teman-teman. Nah, di sini saya ubek. Dulu pernah punya pengalaman itu di daerah sini ada diode, salah satu diode yang short teman-teman. Nah, di sini setelah saya ubek, setelah saya otak-atik di daerah autocoupler, yaitu terletak di outputnya PSU, itu ternyata semua normal teman-teman. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini terlihat untuk komponennya juga masih normal, masih bagus. Untuk di sini ada diode. Di sini juga ada diode, di bawahnya R470 ohm 2 watt ini juga ada diode teman-teman. Nah, di sini untuk beberapa diode ini normal dan untuk TL431-nya itu juga normal, tidak rusak. Dan untuk autocouplernya sendiri pun juga masih bagus teman-teman, masih normal. Nah, pokoknya itu yang daerah sini masih normal teman-teman. Nah, saya juga bingung teman-teman. Saya dulu pernah menangani kasus seperti itu. Saya ubek di sini kok belum normal, di mesin gauge speaker aktif ini belum normal teman-teman. Nah, setelah itu saya pindah di bagian primer. Saya fokus ke bagian primer teman-teman. Saya cek, benar-benar cek teliti. Nah, di sini saya main logika teman-teman, main logika. Nah, ini mungkin teman-teman banyak menemukan kasus seperti ini. Power supply speaker aktif Polytron, FET-nya itu rusak. Nah, FET-nya itu rusak. Setelah diganti FET ternyata masih belum keluar tegangan output sekunder. Nah, namun di bagian power supply ini semua komponen masih normal. Dan di sini perlu digarisbawahi teman-teman, di sini untuk PWM-nya itu menggunakan transistor. Jadi bukan IC/OB ya teman-teman. Perlu digarisbawahi di sini speaker aktif pas 78, speaker aktif Polytron tipe pas 78 itu menggunakan PWM-nya itu transistor, bukan IC/OB. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan logika bahwa yang pertama saya tancepin keluar tegangan 300 volt.
atau 250 volt. Berarti di sini diode masih normal teman-teman. Diode primer masih normal. Muncul tegangan 300 volt atau 250 volt, berarti elko di sini masih normal. Lalu di sini juga muncul 250 volt, di sini muncul tegangan tinggi ya. Saya menyebutnya biar gampang tegangan tinggi ya, teman-teman. Di sini muncul tegangan tinggi 250 volt, di sini juga muncul tegangan tinggi di kaki kolektor, Oke, lightingnya mati teman-teman, mohon maaf. Oke, di kaki kolektor FET765 ini sudah muncul tegangan tinggi atau tegangan 250 volt. Nah, oke teman-teman, di sini perlu digarisbawahi juga, sebelum menancapkan FET, di sini di jalur gate, saya biasanya menyebutnya di jalur gate ini, pastikan diukur dulu harus 3 volt DC. Nah, di sini tadi saya ukur mencapai 2,8 volt DC, teman-teman. Nah, setelah muncul tegangan 2,8 volt DC, itu baru saya berani menancapkan FET 7N65 tersebut, teman-teman. Nah, berarti kalau di sini muncul tegangan 2,3 volt DC, berarti komponen yang lain masih normal, teman-teman. Seperti di sini ada diode zener, di sini ada beberapa resistor, di sini ada beberapa transistor tipe A1015, tipe C815, dan juga di sini ada transistor tipe C815, teman-teman. Nah, di sini untuk beberapa transistor ini, tiga-tiganya transistor ini itu masih normal semua, teman-teman. Nah, saya lanjut lagi ke bagian osilasi, teman-teman. Nah, di sini baru saya menjumpai kerusakan seperti ini, yang dulunya itu belum pernah saya menjumpai, teman-teman. Nah, kalau dulu itu, kalau sudah seperti ini, itu solusinya di trafo ya, teman-teman. Di trafo. Soalnya sudah mentok ilmunya, nggak sampai ke situ, teman-teman. Nah, di sini ternyata di bagian osilasi, nah saya menyebutnya itu di bagian osilasi, trafo osilasi, teman-teman. Itu ada salah satu komponen resistor yang putus, teman-teman. Jadi nggak sambung ya. Dan di sini tuh bentuknya seperti resistor, akan tetapi untuk simbolnya itu menggunakan lilitan, teman-teman. Simbolnya itu lilitan. Nah, di sini kuncinya di osilasi, teman-teman. Ternyata ada resistor warna gelangnya itu merah, merah, ungu, hitam, perak, itu ternyata putus, teman-teman. Nah, oke, sekarang yang osilasi itu yang mana, Thomas? Nah, di sini saya jelaskan, teman-teman. Nah, di sini ada elko 400 volt lewat sini, ini melewati trafo ferit. Di sini ini untuk tegangan tinggi. Nah, di sini ada kaki 2. Nah, ini loh yang disebutkan dengan trafo osilasi. Ya, biasanya saya menyebutnya itu trafo osilasi, teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain menyebutnya beda. Enggak apa-apa, di sini saya menyebutnya trafo osilasi. Nah, di sini ada trafo atau lilitan osilasi untuk membangkitkan FET ya, teman-teman. Nah, di sini ada resistor, bentuknya itu resistor tapi simbolnya itu lilitan, ternyata putus, teman-teman. Nah, di sini sudah saya pong, lalu nanti akan saya ganti, teman-teman. Nah, di sini yaitu untuk jalur-jalurnya. Nah, saya beri sedikit tambahan. Di sini ground, jalur ground. Nah, di sini ada kaki main elko 400 volt, di kaki ground. Di sini ada keramik, dan di sini juga ada diode. Yang kaki satunya, kaki trafo yang ini itu mengarah ke, ada lilitan, di sini berbentuk resistor, dan juga ada diode, teman-teman. Nah, di sini untuk diodenya itu masih normal dan keramiknya masih normal, akan tetapi ada lilitan yang terputus, teman-teman. Nah, di sini yaitu biasanya saya menyebutkan itu rangkaian osilasi untuk membangkitkan transistor FET tersebut, teman-teman. Nah, oke, di sini saya akan balik, teman-teman. Nah, ini bisa saya pastikan setelah saya ganti dengan lilitan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Itu yang saya cabut resistornya. Itu nanti akan saya ganti dengan sebuah kawat atau sebuah kabel ya, teman-teman. Karena di sini tuh simbolnya lilitan, teman-teman. Nah, di sini tuh putus, teman-teman, nggak sambung sama sekali.
Nah, oke, sebentar. Nah, di sini tuh bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini itu bukan resistor teman-teman, akan tetapi lilitan teman-teman, yang letaknya di rangkaian osilasi tersebut teman-teman, yang tadi ya. Nah, ini bisa saya pastikan saya ganti lilitan nanti akan langsung normal. Soalnya kenapa? Semua komponen di power supply speed active polytron ini semuanya normal, hanya saja lilitan yang terputus. Jadi di sini itu trafonya itu enggak osilasi ya teman-teman. Jadi hanya kemasukan tegangan tinggi saja, enggak ada osilasi. Kalau enggak ada osilasi, tegangan sekunder juga hilang teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini saya akan ganti lilitan. Saya ganti kawat atau kabel ya. Nanti akan saya reviewkan hasilnya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sering menjumpai kerusakan tersebut ya. Jadi sudah diganti fat, terus masih tegangan sekunder itu enggak keluar, tegangan output sekunder enggak keluar. Coba saja cek di rangkaian di daerah otokopler yang bagian primer teman-teman. Nah, di sini saya menyebutnya itu biar gampang, di daerah otokopler yang bagian primer. Yang bagian primer yang mana Mas? Yang di dekatnya pendingin fat ini teman-teman, yaitu di sebelah sini ya teman-teman, bisa perhatikan di sini. Biasanya saya menyebutnya seperti itu. Nah, di sini tuh yang sebenarnya adalah rangkaian osilasi teman-teman. Oke, saya akan ganti kawat terlebih dahulu. Saya sambung dengan kabel atau kawat, nanti akan saya reviewkan untuk tegangan outputnya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya tambahin sedikit untuk untuk komponen di daerah driver masih normal alias tidak ada cacat ya teman-teman. Di sini juga tidak ada yang cacat, untuk komponen-komponen masih normal. Di sini untuk komponen power supply lainnya juga masih normal teman-teman, hanya saja lilitan tersebut letaknya di sini putus, menyebabkan tegangan output semuanya hilang. Oke.